Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series, Soul Lane 2, episode 123. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran sengit pun terjadi. Wang Yiheng dengan api empiriannya berubah menjadi banteng raksasa yang membara, menyerang dengan penuh percaya diri. Ye Guyi bertindak cepat, melepaskan pedang suci dan tarian malaikat yang menyilaukan, diikuti Nan Qiu Qiu dengan pedang pemusnahan rubi dan bintang pemusnahan yang melemahkan api banteng. Serangan bertubi-tubi dari Tang Wutong, Jing Zian, dan yang lainnya membuat Wang Yiheng kewalahan. Tarian pembantaian naga dewa dari Tang Wutong dan serbu kabut dari Jing Zian menghabiskan banyak kekuatan jiwa musuh, memperlemah pertahanannya secara signifikan. Huo Yuhao memimpin serangan pamungkas. Susansi menggunakan domain Suanwu dan tinju dewa kura-kura untuk memperlambat banteng. Sementara Jiang Nanan mengunci gerakannya dengan kunci tulang lembut. Huo Yuhao dengan solo battle armor dan telapak Haodong menyerang dengan kekuatan penuh, didorong emosi mendalam yang tercermin dalam proyeksi Wang Dong'er di belakangnya. Tombak naga emas dan pedang penghakiman Ji Juechen menembus pertahanan banteng, menghancurkan tameng darah empirian Wang Yiheng. Serangan gabungan ini membuat Doulo Banteng Gila terluka parah, memaksanya kembali ke wujud manusia dengan kekuatan jiwa yang melemah, membuktikan koordinasi sempurna tim Huo Yuhao. Di episode selanjutnya, Wang Yiheng, Doulo Banteng Gila berjuang dengan sisa kekuatannya, namun luka parah di dahinya tak bisa disembunyikan. Serangan mematikan dari tombak naga emas dan telapak Haodong menghancurkan pertahanannya. Meski energi kehidupan seorang Doulo berjudul membuatnya bertahan sejenak, Huo Yuhao meski memuntahkan darah akibat serangan balasan Wang Yiheng, dilindungi solo battle armornya sehingga lukanya tidak parah. Ji Juechen menangkapnya di udara, menepuk pundaknya sebagai tanda terima kasih. Sementara tim Akademi Shrek menyaksikan perjuangan terakhir musuh mereka dari kejauhan. Bala bantuan Kekaisaran Bintang Luo tiba, dipimpin Adipati Harimau Putih bersama beberapa Doulo berjudul. Mereka terkejut melihat Wang Yiheng, pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat, terluka fatal. Seorang Doulo berjudul dengan api empirian yang kuat, dikalahkan oleh 8 sage jiwa dari Akademi Shrek, adalah hal yang sulit dipercaya. Setelah beberapa menit, Wang Yiheng akhirnya jatuh dari langit. Susansi menggunakan perisai Suanwu emas untuk menyeret mayatnya, sesuatu yang sangat berharga karena jasad Insinyur Jiwa kelas 9 belum pernah didapatkan musuh Kekaisaran Matahari Bulan sebelumnya. Huo Yuhao yang masih terpengaruh emosi telapak Haodong memastikan kematian Wang Yiheng melalui deteksi spiritual. Jiang Nanan memandangnya dengan khawatir, sementara Nan Qiu Qiu bersorak dan memeluk Ye Guyi yang kelelahan. Jing Zian tersenyum tipis, dan Ji Juechen tetap acuh seperti biasa. Tang Wutong mendekati Huo Yuhao, tatapannya penuh perhatian, namun fokusnya hanya pada kondisi Huo Yuhao, bukan kematian musuh. Kemenangan ini meningkatkan moral pasukan Kekaisaran Bintang Luo yang sebelumnya terpuruk. Adipati Harimau Putih mendekati Huo Yuhao, namun sikap dingin pemuda itu membuatnya bingung. Jiang Nanan menjelaskan bahwa Huo Yuhao kelelahan akibat keterampilan jiwanya, meminta waktu untuknya pulih. Adipati mengangguk memahami, lalu memimpin rombongan kembali ke pangkalan. Huo Yuhao menyerahkan mayat Wang Yiheng kepada Adipati, tapi memastikan mutiara empirian dan barang berharga lainnya diambil terlebih dahulu oleh Nan Qiu Qiu dan Ye Guyi sesuai petunjuknya. Barang-barang Insinyur Jiwa kelas 9 ini sangat berharga bagi tim Shrek. Huo Yuhao juga menyerahkan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi milik Kekaisaran Matahari Bulan kepada Adipati Harimau Putih, berharap itu mempercepat penelitian Kekaisaran. Meski beberapa Doulo berjudul tidak puas karena tim Shrek mengambil barang Wang Yiheng, alat jiwa pengintai itu meredakan ketegangan. Susansi menyimpan barang-barang berharga itu di alat jiwa penyimpanannya untuk diberikan pada Huo Yuhao nanti. Huo Yuhao merenungkan serangan telapak Haodong yang membawa terobosan dalam kekuatan jiwanya, seolah menyatu dengan langit dan bumi. Tang Wutong bertanya tentang nama serangan telapak tangannya. Dengan tenang, Huo Yuhao menjawab, telapak Haodong, telapak tangan yang abadi, mengacu pada dirinya dan Wang Dong'er.
Tang Wutong terpaku, sementara Huo Yuhao melanjutkan langkahnya. Pikirannya bergolak dengan kerinduan pada Wang Dong'er dan rasa bersalah pada Wang Chu'er yang kekuatannya kini mengalir dalam tombak naga emas. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan tempur, tetapi juga simbol harapan baru bagi Kekaisaran Bintang Luo. Di pangkalan, para komandan senior berkumpul, memeriksa mayat Wang Yiheng dan alat jiwa pengintai. Su Jiujiu, pimpinan intelijen, terpukau oleh alat jiwa canggih itu, yang utuh dan tak meledak seperti sebelumnya. Adipati Harimau Putih menceritakan bagaimana Huo Yuhao dan timnya mengalahkan Wang Yiheng dengan koordinasi sempurna. Susansi, Jiang Nanan, Ye Guyi, Nan Qiuqiu, Tang Wutong, dan Ji Juechen menyerang secara bergantian dengan telapak Haodong Huo Yuhao sebagai kunci kemenangan, menghancurkan pertahanan musuh dengan kekuatan emosi dan spiritual. Kemenangan ini membuat semua orang takjub, terutama karena usia rata-rata tim Shrek belum mencapai 20 tahun. Su Jiujiu menyadari kemampuan Huo Yuhao jauh melampaui dugaannya sejak turnamen duel jiwa. Adipati Harimau memerintahkan mayat Wang Yiheng dipajang untuk meningkatkan moral, sementara alat jiwa pengintai diteliti. Huo Yuhao di tendanya berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang lemah akibat telapak Haodong. Namun merasa potensi baru dalam dirinya, menjadikan timnya harapan besar bagi Akademi Shrek dan Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao terbaring lemah di ranjangnya, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena rindu pada Wang Dong'er. Pikirannya dipenuhi ketakutan bahwa Wang Dong'er mungkin telah tiada, membuatnya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Air mata mengalir, membasahi selimut, sementara ia bergumam memanggil nama Wang Dong'er. Efek samping telapak Haodong memperparah kondisinya, merampas kejernihan pikirannya. Para komandan Kekaisaran Bintang Luo tak menyadari pahlawan muda mereka sedang berjuang melawan penderitaan batin yang hebat. Seorang wanita ramping memasuki tenda Huo Yuhao. Langkahnya ragu saat mendengar erangannya. Ia mendekati ranjang, duduk di sisinya, dan dengan lembut menyeka keringat dari dahi Huo Yuhao dengan tangan yang sedikit gemetar. Meski terkejut oleh dinginnya tangan pemuda itu, ia terus merawatnya dengan penuh perhatian. Ketika Huo Yuhao tiba-tiba meraih tangannya erat, memanggil nama Wang Dong'er dengan putus asa. Wanita itu terkejut namun membiarkan tangannya digenggam. Ajaibnya, cengkraman itu menenangkan Huo Yuhao, membuat nafasnya teratur dan gemetarannya mereda. Sementara itu di luar tenda, Susansi berjaga dalam gelap, memastikan keselamatan Huo Yuhao yang lemah. Melihat wanita itu tak kunjung keluar, ia tersenyum kecil dan meninggalkan tempat itu tanpa suara. Merasa tugasnya selesai. Di dalam, Huo Yuhao tertidur nyenyak, memegang tangan wanita itu seperti pegangan hidup. Wanita itu, yang awalnya hanya ingin memeriksa kondisinya, kini tak bisa pergi. Ia khawatir menarik tangan akan mengganggu ketenangan Huo Yuhao. Jadi ia tetap di sana, memandangi wajahnya yang damai di bawah sinar bulan, bertanya-tanya tentang kekuatan cinta yang begitu besar. Wanita itu dengan hati-hati menyeka keringat Huo Yuhao dengan sapu tangan sutra, membelai rambutnya hingga kehangatan kembali ke tubuh pemuda itu. Cengkramannya melemah dan ia menarik tangannya perlahan, lalu meninggalkan tenda sambil sesekali menoleh ke belakang. Pagi harinya, Huo Yuhao terbangun dengan tubuh segar dan energi penuh. Terkejut karena tak merasakan efek samping telapak Haodong seperti biasa. Ia samar-samar merasa Wang Dong'er hadir malam itu, merawatnya hingga ia pulih. Penemuan sapu tangan sutra dengan aroma samar Wang Dong'er di ranjangnya menguatkan keyakinannya, meski kekecewaan muncul saat ia tak menemukan jejak lain. Kemenangan atas Dou Luo Banteng Gila membawa penghargaan dari Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao dianugerahi gelar Viscount, sementara rekan-rekannya mendapat gelar Baron, disertai hadiah 10 juta koin jiwa emas. Meski hadiah itu tak sebanding dengan nilai alat jiwa pengintai udara yang diserahkan, Kekaisaran menganggapnya cukup murah hati. Adipati Harimau Putih, Dai Hao, mengunjungi Huo Yuhao. Terkejut melihatnya penuh energi. Huo Yuhao meminta maaf atas sikapnya sebelumnya dan menyatakan kepuasan atas gelar Viscount, meski menyembunyikan emosi di matanya. Dai Hao menjelaskan bahwa hadiah sengaja diturunkan untuk menghindari kecemburuan prajurit dengan janji melaporkannya secara langsung kepada Kaisar. Huo Yuhao melaporkan hasil pengintaiannya. Alat jiwa pengintai musuh ditarik ke pegunungan Mingdou, mengurangi pengawasan mereka. Ia berencana terus mengganggu Kekaisaran Matahari Bulan sambil mengintai Dewa Kematian. Meski Dai Hao memperingatkan bahayanya, tiba-tiba seorang tentara membawa kabar buruk dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kota Heavenly Dou telah jatuh. Sepertiga wilayahnya dikuasai, dan Dubusi dari Sekte Tubuh terluka parah.
Kekaisaran Matahari Bulan mengerahkan ratusan ribu tentara dan 7 legiun insinyur jiwa, didukung penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus, menghancurkan pertahanan kekaisaran. Hua Yuhao dan Dai Hao terpukul oleh kabar ini. Jatuhnya Heavenly Dawn mengancam kekaisaran Bintang Luo, Dowling dan Akademi Shrek. Krisis melanda kekaisaran Bintang Luo setelah berita tragis dari kekaisaran jiwa surgawi. Putri Jiu Jiu yang mengawasi intelijen dan Adipati Harimau Putih Dai Hao diliputi kepanikan. Mereka saling bertatapan, mencari jawaban. Namun tatapan Dai Hao beralih ke Hua Yuhao, mencari harapan di tengah ketidakpastian. Jika kabar kejatuhan kota Heavenly Dawn menyebar, moral pasukan yang baru terdongkrak oleh kemenangan atas Wang Yiheng akan runtuh. Hua Yuhao dengan ketenangan yang mengejutkan, menyarankan untuk memblokir semua informasi, bahkan dari para pemimpin legiun penguasa jiwa. Meski berasal dari kekaisaran Bintang Luo, ikatan terkuatnya adalah dengan Akademi Shrek, membuatnya mampu berpikir jernih di tengah kritis. Su Jiujiu segera tersadar dan setuju. Dengan nafas tersengal, ia bergegas keluar tenda untuk memastikan berita itu tidak bocor. Dai Hao yang kini lebih tenang, memandang Hua Yuhao yang tenggelam dalam pemikiran. Ia mengakui bahwa menyembunyikan informasi adalah langkah krusial untuk menjaga kekuatan tempur pasukan. Namun, situasi tetap genting dan ia merasa tak ada harapan untuk keluar dari krisis ini. Hua Yuhao menawarkan 2 solusi. Pertama, bertahan dengan mundur ke kota Bintang Luo, mengumpulkan semua kekuatan, meminta bantuan Akademi Shrek, dan mengordinasikan dengan Kekaisaran Dowling. Dari 2 arah, mereka bisa menyerang pasukan Kekaisaran Matahari Bulan yang terpecah setelah menyerbu Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dengan menggabungkan kekuatan 2 kekaisaran, Akademi Shrek, dan bahkan binatang buas dari hutan bintang besar Dou, mereka bisa melawan musuh secara habis-habisan. Meski rencana ini menjanjikan, harganya mahal. Setengah wilayah Kekaisaran Bintang Luo dan rakyatnya akan dikorbankan. Sesuatu yang sulit diterima Dai Hao yang mencintai bangsanya. Solusi kedua adalah serangan berani. Hua Yuhao mengusulkan menyerbu pertahanan musuh di pegunungan Mingdao untuk menarik pasukan Kekaisaran Matahari Bulan kembali ke wilayah mereka. Ini akan memberi kesempatan bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi, Dowling, dan Akademi Shrek untuk mendorong musuh mundur. Namun, Dai Hao ragu. Serangan itu beresiko tinggi. Dengan ancaman utama dari Dewa Kematian, alat jiwa nomor 1 di benua yang mampu melenyapkan ribuan sage jiwa dalam sekejap. Kerugian besar tak terhindarkan, dan keberhasilan pun tidak pasti. Hua Yuhao menjelaskan bahwa ancaman Dewa Kematian bisa diatasi jika mereka mengganggu sistem pengawasan musuh. Kekaisaran Matahari Bulan hanya memiliki 2 hingga 3 legiun insinyur jiwa untuk pertahanan. Dengan sebagian besar kekuatan mereka dikerahkan di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dengan mengacaukannya terlebih dahulu, mereka bisa melemahkan pertahanan musuh sebelum menyerang sepenuhnya. Meski rencana ini masuk akal, Dai Hao meragukan kelayakannya, mengingat banyaknya alat pengintai musuh. Namun, Hua Yuhao dengan percaya diri menyatakan bahwa ia punya strategi, meski belum mengungkapkannya sepenuhnya. Di tenda, Hua Yuhao berbicara lama dengan Dai Hao, merinci rencananya. Setelah makan siang, ia mengumpulkan rekan-rekannya dari Sekte Tang untuk menjelaskan strategi berbahaya itu. Susansi langsung menolak, menganggap rencana itu terlalu beresiko karena bergantung pada keselamatan Hua Yuhao. Ye Guye juga protes, mengingatkan kekuatan mengerikan Dewa Kematian. Rekan-rekan lainnya, kecuali Tang Wutong yang diam, setuju dengan Susansi, menolak membiarkan Hua Yuhao menghadapi bahaya sendirian. Mereka menuntut untuk ikut, berharap Hua Yuhao akan membatalkan rencana karena tak ingin membahayakan mereka. Namun, Hua Yuhao mengejutkan mereka dengan setuju membawa semua. Ia yakin pada rencananya, bahkan menyebutkan bahwa Dewa Binatang akan melindunginya. Meski Susansi ragu, tekad Hua Yuhao tak tergoyahkan. Tang Wutong tetap diam, dianggap sebagai orang luar oleh Sekte Tang sejak diketahui ia bukan Wang Dong'er. Hua Yuhao meminta semua orang fokus pada detail misi, menekankan pentingnya kehati-hatian. 2 hari berikutnya, tentara lapangan barat laut tampak tenang. Hua Yuhao menghentikan serangan pengintaian, dan Kekaisaran Bintang Luo berhasil menutup informasi tentang kejatuhan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di malam yang gelap, dengan kabut tipis menyelimuti langit tanpa bintang, Hua Yuhao dan Dai Hao naik ke udara. Dai Hao, dengan tangan di bawah ketiak Hua Yuhao, tampak serius, menyadari bahaya misi ini. Kegagalan bisa berarti kematian Hua Yuhao, namun keberhasilan akan mengubah nasib benua. Kemudian Dai Hao menyerahkan kalung berisi gigi harimau, warisan dari leluhurnya. Sebagai pelindung,
Kalung itu masih hangat dari tubuhnya, memancarkan aura kuat namun mematikan. Huo Yuhao memegang erat gigi harimau berwarna kuning gelap, peninggalan kuno dari leluhur Adipati Harimau Putih. Ia terharu, menyadari bahwa hadiah ini datang dari ayahnya sendiri. Meski Dai Hao tak tahu hubungan mereka, air mata membasahi matanya. Namun ia cepat menoleh untuk menyembunyikannya. Hatinya dipenuhi campuran emosi. Dai Hao menjanjikan gelar Markuis turun-temurun jika misi ini berhasil. Sebuah kehormatan besar yang mencakup wilayah kota besar dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Huo Yuhao hanya tersenyum tipis, menyembunyikan perasaannya. Dalam hati, ia bertekad bertahan hidup demi Wang Dong'er yang ia yakini sempat berada di sisinya malam itu. Di ketinggian ribuan meter, udara terasa membeku. Huo Yuhao dan Dai Hao melayang di tengah malam gelap, dikelilingi keheningan dan awan tebal. Dinginnya tak mengganggu Huo Yuhao yang memegang gigi harimau erat-erat. Merasakan aura ganas namun hangat darinya. Pikirannya tenang, fokus pada misi berbahaya di depan. Dai Hao, dalam wujud manusia setelah bertransformasi dari harimau putih, melemparkan Huo Yuhao dengan lengan kuatnya ke arah pegunungan Mingdou. Huo Yuhao memberi isyarat jempol sebagai tanda percaya diri. Mengenakan solo battle armor dengan 3 pasang sayap yang membentang, mendorongnya melesat ke kegelapan. Dai Hao tak langsung pergi, ia memandang Huo Yuhao menghilang di cakrawala. Merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada ikatan tak terucapkan yang terputus. Sementara itu, Huo Yuhao meluncur cepat di langit, menggunakan sayap kulit tipis yang menghubungkan lengan dan pahanya, ciptaannya sendiri untuk menghemat kekuatan jiwa. Pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa sayap alat jiwa biasa kurang efektif, membuatnya turun terlalu cepat dan menghabiskan energi. Kali ini, ia harus menjaga kekuatan untuk misi kritis ini. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Land 2 episode 123. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.